Shalom saudara-saudara yang setia dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan kiranya tangan Tuhan senantiasa menaungi dan melindungi kita dari segala sesuatu yang jahat. Saat ini kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum menerima pengajaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat semua berkat-berkat-Mu yang kami terima di sepanjang hari ini, dan kami percaya bahwa Engkau mengasihi dan mempedulikan kami. Terima kasih Bapa. Malam ini sebelum kami bersatu teduh dan beristirahat, terlebih dulu kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mengalami masalah yang berat. Kami berdoa memohon kesembuhan bagi setiap orang yang sakit dan berikanlah pemulihan kesehatan yang sempurna. Kami memohon pertolongan, jalan keluar, dan penghiburan bagi setiap masalah yang sedang dialami oleh saudara-saudara kami. Kiranya Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan dan pertolongan kami. Ya Bapa, sekarang kami mau masuk dalam ketenangan hadirat-Mu agar kami bisa mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan, dan berikanlah ketekunan untuk melakukan firman-Mu dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan berkata bahwa neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikat yang jatuh, bukan untuk manusia. Namun kenyataannya banyak umat manusia yang sedang berduyun-duyun menuju ke neraka karena mereka tidak mengenal satu-satunya jalan yang benar, yaitu Kristus. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang telah mengenal jalan kebenaran lebih memilih untuk duduk makan dan tidak melayani. Tuhan Yesus berkata demikian dalam Lukas 22 ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Orang yang duduk makan adalah orang yang memilih untuk dilayani oleh orang lain dan bukannya melayani. Padahal Tuhan Yesus sendiri telah mencontohkan dirinya sebagai pelayan. Orang yang duduk makan adalah tipe orang-orang masa kini yang hanya bisa mengkritik para hamba Tuhan dan pelayanan-pelayanannya yang mereka lakukan, sedangkan dirinya sendiri tidak melakukan pelayanan apapun bagi Tuhan dan sesama. Sebuah kisah tentang seorang penginjil berkaki kayu di Cina merupakan contoh seorang yang berhati melayani dengan tulus. Dikisahkan bahwa seorang yang berkaki kayu datang kepada suatu badan misi dan mengatakan bahwa Tuhan telah mengutusnya ke Cina sebagai penginjil. Orang-orang meragukannya dan mereka bertanya, mengapa ia mau menjadi penginjil dengan kondisinya yang seperti itu? Bagi yang orang normal pun, penginjil di Cina merupakan hal yang sulit, terlebih lagi bagi seorang dengan cacat fisik seperti itu. Jawaban si orang berkaki kayu adalah tidak ada orang berkaki dua yang mau menjawab panggilan Tuhan ketika Tuhan meminta mereka untuk melayani di Cina. Oleh karena itu, saya menjawab ya saat Tuhan memanggil saya. Dan terbukti bahwa Tuhan bisa memakai cacat fisiknya untuk pekerjaan Tuhan di Cina, yaitu saat orang-orang berusaha menutup pintu rumahnya saat diinjili, penginjil berkaki kayu itu akan mendorong kaki kayunya untuk mengganjal pintu rumah, sehingga si pemilik rumah akan terpaksa mendengarkan berita Injil yang disampaikannya sampai selesai. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melayani bukanlah sebuah jalan yang langsung kita temukan begitu kita memutuskan untuk terjun melayani Tuhan, melainkan kita harus menjawab ya untuk tawaran-tawaran pelayanan yang datang kepada kita,
sehingga melalui pelayanan-pelayanan itu, kita akan menemukan panggilan pelayanan kita yang sesungguhnya. Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 tertulis demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Apabila kita menjawab ya untuk panggilan-panggilan pelayanan yang kecil sekalipun, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kesetiaan, sehingga Tuhan akan memberikan panggilan-panggilan yang lebih besar bagi kita. Pada saat kita mula-mula bertobat, mungkin kita bersikap seperti orang yang duduk makan sehingga dilayani oleh orang-orang lain mengenai kebutuhan kita. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan pertumbuhan rohani kita, maka kita diharapkan untuk tidak hanya duduk makan, melainkan menempatkan diri kita dalam posisi melayani. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, masih terdapat banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Kristus dan berita keselamatannya, sehingga dibutuhkan banyak sekali pelayan-pelayan Kristus yang memiliki hati untuk melayani, sama seperti Kristus melayani. Tuhan tidak mencari orang yang hebat atau orang yang pintar, melainkan orang yang mau menjawab ya atas panggilan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan malam ini bisa memberkati dan menguatkan iman percaya kita di dalam Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, pencipta dan pemelihara segala sesuatu, malam ini kami bersyukur atas semua anugerah-Mu yang tidak terhitung jumlahnya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk mendengarkan renungan firman-Mu yang memberikan kebijaksanaan dan mengajarkan kebenaran bagi kami. Berikanlah kami kekuatan dan semangat untuk menjalankan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami, dan jadikanlah hati kami taman yang subur bagi benih firman-Mu agar tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Allah Bapa yang Maha Penyayang dan Pemberi ketenangan. Di penghujung hari ini kami berlutut di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas semua berkat-berkat yang Engkau berikan di sepanjang hari ini. Engkau telah memberi kami waktu untuk bekerja, waktu untuk bersama orang-orang yang kami cintai dan merasakan setiap detik kehidupan. Di malam yang tenang ini, kami meletakkan diri kami dalam genggaman-Mu yang penuh kasih. Ampuni dosa-dosa kami dan karuniakanlah pengampunan-Mu yang tiada terbatas. Jadikanlah tidur kami sebagai istirahat yang memulihkan jiwa, tubuh, dan pikiran kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bapa Surgawi, saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasih. Kami memohon berkat-Mu melimpah bagi negeri ini. Karuniakanlah hikmat dan tuntunan kepada para pemimpin kami, agar mereka dapat menjalankan tugas dengan integritas dan bijaksana. Berikanlah persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Jadikanlah kami warga yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi juga kebaikan bersama. Lindungilah bangsa ini dari ancaman apapun, serta berikanlah berkat-berkat dalam segala bidang kehidupan. Semoga bangsa Indonesia tetap berada di bawah lindungan-Mu dan menjalani masa depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.